Hai, kembali lagi bersama saya, Umu Ma'rifah. Di sini saya akan menerangkan tentang ketahanan nasional Indonesia. Apakah kalian tahu ketahanan nasional itu apa? Ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Isinya berupa keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Tujuannya untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Adapun inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Unsur-unsur ketahanan nasional dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor yang diistilahkan sebagai gatra. Gatra ketahanan nasional disebut asta gatra yang terdiri 1. Trigatra. Trigatra terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama gatra letak dan kedudukan geografis, 2 gatra keadaan dan kekayaan alam, 3 gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu yang kedua ada pancagatra. Pancagatra terdiri dari 5 aspek. 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya, 5. Gatra pertahanan dan keamanan. Ancaman ketahanan nasional Indonesia sendiri ada 2, yaitu ancaman militer dan nirmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi. Contohnya, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Lalu, ancaman nirmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berupa bentuk 1. Ancaman ideologi. Contohnya ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatar belakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalil agama, etnik, atau kepentingan rakyat. 2. Ancaman politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade politik berupa bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. 3. Ada ancaman ekonomi. Dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ekonomi biaya tinggi. Sedangkan secara eksternal dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. 4. Ada ancaman sosial budaya. Dibedakan antara ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat, berurat, berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia.
Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi. Hal ini ditandai dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Yang kelima, ada ancaman teknologi informasi. Adalah munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut, antara lain kejahatan siber dan kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan iptek di Indonesia, sehingga ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Yang terakhir atau yang keenam adalah ancaman keselamatan umum, ialah adanya bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana lain ialah yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis. Misalnya pembuangan limbah industri dan limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya.